Sore itu, aku baru saja pulang dari sawah. Aku sedang duduk di belakang rumah untuk melepas lelah. Entah kenapa, aku teringat oleh wajah cantiknya Bu Ani. Senyumnya yang begitu manis kepada aku. Rasa-rasanya aku nyaman jika dekat dengan dia, meskipun dia janda dan usianya lebih tua dariku. Apakah aku boleh jika mencintainya dan menyayanginya? Syukur-syukur di antara kami ada kecocokan, sehingga bisa menjalin dan membina rumah tangga dengannya. Mungkin itu akan menjadi hal yang bahagia buatku. Tiba-tiba saja lamunanku tersentak oleh kehadiran Bu Ani yang datang ke rumahku. "Ayo, sedang melamun apa?" ucap Bu Ani kepadaku. Dan aku pun tak sengaja menatap matanya hingga kami berdua saling tatap sore itu. Entah kenapa, kali ini jantungku berdebar-debar seolah aku merasa bahagia melihat Bu Ani. Tidak melamun apa-apa, Bu. Hanya sedang memikirkan tentang sawah saja yang belum selesai, ucapku. "Oh ya sudah, tidak apa-apa, Mas. Ibumu ada tidak? Saya mau antar sayur buat kalian makan malam," tanya Bu Ani kepadaku. "Ada, Bu. Itu dia sedang di dapur. Silahkan masuk saja," jawabku. "Iya, terima kasih, Mas," pungkas Bu Ani. Bu Ani membawa masuk makanan. Aku pun memperhatikan Bu Ani yang sedang berbincang dengan ibuku. Sekarang dia terlihat begitu cantik. Aku merasa selama ini biasa saja jika melihat Bu Ani, tapi kali ini dia terlihat cantik di mataku. Aku terbayang bagaimana jika dia tinggal di rumah kami. Mungkin akan lebih indah suasana rumahku. Dan benar saja, kini Bu Ani sering main ke rumahku. Entah itu mengantar makanan atau sekedar mengobrol. Suatu hari siang itu, aku sedang di rumah sendiri dan datanglah Bu Ani yang ingin main ke rumah. Berhubung ibu sedang pergi, akhirnya aku yang menemaninya untuk ngobrol siang itu. Dari situlah obrolan kami mulai saling mengungkapkan perasaan yang ada di diri kami masing-masing. Memang sih, kalau dilihat dari gelagatnya, dia sepertinya ada perasaan yang spesial kepada aku. Setelah mencari momen yang tepat, aku coba untuk memberanikan diri mengungkapkan perasaanku. Aku coba bertanya kepadanya. "Bu, andai ada orang yang ingin mengajak hidup bersama lagi dengan ibu, apakah ibu mau dan masih ingin membina sebuah bahtera rumah tangga lagi dengannya?" Tanyaku pada Bu Ani kala itu. "Kalau saya pribadi sih masih mau, Mas, karena memang hasrat untuk itu terus terang saja masih kuat," jawab Bu Ani. Akhirnya aku pun mengungkapkan perasaanku. "Bu, sebenarnya aku suka sama ibu. Apakah ibu mau menerimaku?" Tanya aku padanya.
Dan sebenarnya orang yang ingin mengajak ibu untuk membina rumah tangga itu adalah aku, Bu. Ucapku pada Bu Ani. Mendengar itu, ternyata Bu Ani hanya tersenyum. Dan dia terlihat sangat bahagia dari raut wajahnya. Jujur mas, sebenarnya ibu juga suka sama kamu. Aku sudah lama membuka hatiku untuk kamu mas. Asal kamu tahu, setiap malam ibu membayangkan bahwa kamulah yang berada di sisiku ketika aku tidur. Ucap Bu Ani. Ibu berpikir, meskipun kamu lebih muda dariku, akan tetapi ibu melihat kamu itu orangnya rajin dan bertanggung jawab. Jadi itu bukan sebuah halangan buat ibu. Ibu tidak mempersalahkannya. Justru ibu merasa nyaman denganmu. Lanjut Bu Ani. Mendengar jawaban dari Bu Ani, hatiku pun berbunga-bunga. Seolah aku mendapat kado spesial dari seseorang. Dan siang itu menjadi siang yang istimewa buat kami berdua. Kami bisa berduaan dengan suasana yang romantis. Dan dari situlah hubungan kami kini telah terjalin. Aku dan Bu Ani kini merajut tali asmara. Sedari awal yang hanya benih kasih sayang, kini telah tumbuh menjadi sebuah rasa saling mencintai. Kini hari-hariku kian bahagia karena telah ada seseorang yang sangat mencintaiku. Semilir angin dingin tertiup lembut menerpa teras rumah. Rumah kecil itu terletak di tengah kebun yang cukup luas di tepi hutan. Pagi itu sudah mau berangkat, Bu? Tanya aku pada Bu Ani. Iya mas, ayo kita lanjutkan nyari bunga pinusnya yang kemarin. Jawab Bu Ani. Iya Bu, sebentar saya selesaikan pekerjaan rumah ini dulu ya. Sebentar lagi sudah selesai kok, kataku pada Bu Ani. Bu Ani pun menungguku sebentar sampai aku menyelesaikan pekerjaan rumah. Dia ingin berangkat bareng denganku. Kami sudah beberapa hari ini selalu bersama-sama untuk mencari bunga pinus untuk pembakaran tungku dapur. Awalnya aku hanya sendiri menyarinya. Namun beberapa hari lalu aku bertemu Bu Ani sedang mencari kayu bakar. Namun mencari kayu bakar sedang sulit. Dia hanya mendapat sedikit saja. Maka dari itu aku mengajaknya untuk mencari bunga pinus sebagai pengganti kayu bakar karena juga tak kalah bagusnya. Selesai aku dengan pekerjaan rumahku, lalu kami pun berangkat menuju ke hutan pinus yang ada di lereng gunung. Selama dalam perjalanan, kami mengobrol seperti biasa. Gimana Bu, kabar anak-anak? Sehat semua kan? Tanyaku pada Bu Ani. Sehat kok mas,
Mereka juga baik dan nurut pada ibunya. Mereka tahu keadaan ibunya mau nerima apa yang ada, kata Bu Ani pada aku. Yang sabar sajalah Bu, namanya hidup seorang diri itu memang berat. Semoga aja lekas ada teman hidup untuk ibu, kataku pada Bu Ani. Iya mas, amin. Semoga saja aku lekas mendapatkan teman pendamping hidup yang baik dan penyayang, pungkas Bu Ani sambil matanya melirik dan tersenyum ke arahku. Tibalah kami di hutan pinus yang kami tuju. Karung yang kami bawa segera kami keluarkan. Satu demi satu, kami memunguti bunga pinus yang berjatuhan dari pohonnya. Kami kumpulkan. Lokasi yang cuman sedikit membuatku sulit untuk mengais bunga yang jatuh, sehingga agak lama. Begitu juga Bu Ani, dia tampak kesulitan untuk mengais bunganya. Namun dia tampak semangat. Semakin lama, kami semakin terpancar. Kami asik mengais bunga pinusnya. Semakin banyak kami kumpulkan. Semakin lama semakin gelap. Datanglah kabut putih yang tebal. Jarak pandang hanya sekitar 1 meter saja. Aku mulai menyadari bahwa ini sedang cuaca yang biasa terjadi, tapi memang menjadi gelap putih. Pandangan tertutup oleh kabut putih tebal. Aku pun berusaha untuk mencari keberadaan Bu Ani. Bu, aku berusaha untuk memanggil dia beberapa kali. Kupanggil belum ada jawaban. Aku berjalan perlahan menuju ke arahnya, menyusuri lereng yang sedikit curam. Bu, aku memanggilnya lagi. Iya mas, terdengar suara samar jawaban darinya. Lalu aku pun bergegas menuju ke arah suara itu. Semakin dekat dengan terus aku memanggilnya. Samar-samar terlihat keberadaan Bu Ani. Ketika aku mendekatinya, dia tampak ketakutan dan wajahnya sedikit pucat. Mas, aku takut, ucapnya. Dia mendekapku. Mas, jangan jauh-jauh dulu dariku ya. Aku takut gelap sekali soalnya, mas. Dia memohon padaku. Aku pun berusaha menenangkannya. Aku duduk di sampingnya. Udah, ibu tenang saja, semua aman kok. Biasanya ini hanya sebentar kok, Bu. Tergantung angin saja. Kalau anginnya kencang, maka kabut akan cepat berlalu, kataku kepada Bu Ani. Iya, tapi aku kan takut, Mas, jawab Bu Ani. Dia lagi-lagi mendekapku. Aku pun hanya bisa diam supaya dia merasa tenang. Akan tetapi lama-kelamaan imronku pun mulai tak kuat. Apalagi aku tahu Bu Ani sudah lama menjanda dan aku ingin membuat hatinya bahagia. Lalu aku dan Bu Ani pun bermain sesuatu yang sangat menyenangkan. Selama dalam gelapnya kabut itu, di hutan pinus lereng gunung yang ada di dekat dengan desa kami. Tak seperti biasanya, cuaca kabut kali ini berlangsung lama.
seolah tahu dan pengertian dengan posisiku yang enak. 2 jam berlalu, perlahan mulai sedikit terang. Pandangan pun mulai terpancar jauh, tak seperti sebelumnya yang hanya 1 meter saja. Aku pun membereskan semua pendapatan bunga sore ini. Aku membantu membereskan milik Bu Ani. Ayo Bu, saya bantu, ucapku pada Bu Ani. Lalu kita pulang dengan jalan perlahan, dengan menggendong karung wadah bunga pinus di belakang. Bu Ani jalan di depanku. Awas Bu, hati-hati, jalannya pelan-pelan saja. Yang penting kita bisa sampai di rumah dengan selamat, kataku pada Bu Ani. Oh iya Bu, aku minta maaf ya atas kejadian tadi, karena aku spontan saja. Entah kenapa jadi begitu, lanjutku. Tidak apa-apa Mas, kamu tenang saja. Aku biasa saja, tidak marah kok. Justru aku suka kok Mas, jawab Bu Ani. Kamu tahu sendirilah posisiku. Aku juga sudah lama tidak seperti itu. Makanya aku tadi sempat kaget Mas. Tapi jujur aku suka Mas. Diam-diam tahu aja. Lanjut Bu Ani dengan sedikit tertawa kecil. Besok kita nyari bunga pinus lagi kan Mas? Tanya Bu Ani kepada aku. Iya Bu, jawabku. Ayolah Mas, aku ikut lagi. Dan semoga kabut itu datang lagi, ucap Bu Ani. Mas Dimas, suara ibuku memanggilku. Iya, ada apa Bu? Jawabku kepada ibuku. Ibu minta tolong, kayu bakar kita sudah habis. Itu kayu yang di belakang rumah. Tolong kamu belahin ya, supaya bisa untuk kayu bakar. Oh iya Bu, segera saya lakukan, jawabku kepada ibu. Aku pun membelah kayu-kayu itu yang ada di belakang rumah kami. Setiap pagi, jika aku tidak pergi ke kebun atau sawah, aku selalu membantu ibuku tercinta dengan penuh semangat dan keringat. Pagi itu, aku membelah kayu dengan kapak dan parang. Di saat aku sedang membelah kayu, datanglah Bu Ani. Dia bertanya padaku, apakah bisa aku membantunya untuk memetik kopi di kebun miliknya, karena sudah waktunya panen. Aku yang tanggung pun harus bertanya kepada ibuku terlebih dahulu. Bu, itu ada Bu Ani. Dia bermaksud ingin meminta bantuanku untuk membantu memetik panen kopinya. Mendengar itu, ibuku menemui Bu Ani dan mengatakan bahwa aku bisa membantunya. Bisa Bu, silahkan Bu, nanti biar dibantu anakku untuk memanen kopinya, kata ibuku pada Bu Ani. Oh begitu, terima kasih ya sebelumnya. Saya pamit pulang dulu Bu, kata Bu Ani.
Lalu dia pun pulang. Bagaimana Bu? Apa aku boleh membantu Bu Ani? Kataku pada ibu. Sudah pergi sana nak. Kasihan dengan Bu Ani. Dia tidak ada yang bantu. Belah kayunya lanjut besok aja. Lagian itu kan masih ada. Sudah sana pergi ke kebun nak. Pinta ibu kepadaku. Baik Bu, aku segera berangkat. Jawabku. Lalu pagi itu aku pergi ke kebun Bu Ani. Sesampainya di kebun, ternyata Bu Ani sudah berada di kebun dan telah memulai metik buah kopinya. Bu, saya mulai metik ya, kataku pada Bu Ani. Oh iya, silahkan mas, jawab Bu Ani. Aku dan Ani pun memetik buah kopi pagi itu. Ternyata memang panennya kali ini banyak sekali buahnya. Sehingga Bu Ani sampai harus meminta bantuan padaku. Ya karena memang Bu Ani hidup sendiri. Bu, tahun ini lumayan ya panennya. Tidak seperti tahun lalu, kataku pada Bu Ani. Iya mas, mungkin cuaca musim ini bagus mas. Maka dari itulah ibu memintamu untuk membantuku. Karena kalau aku sendiri memetiknya, pasti kewalahan mas, jawab Bu Ani sembari tersenyum. Iya benar Bu, makanya cepat-cepat cari pendamping Bu, biar gak kewalahan lagi ketika panen begini, candaku pada Bu Ani. Si mas ini bisa saja, selalu saja ngeledek ibu. Kamu sendiri gimana? Ayo, kapan kamu mau nikah? Tanya Bu Ani kepadaku. Ya, ibu nanyanya kok kapan? Buru-buru kapan? Orang calon aja aku belum punya juga. Siapalah yang mau denganku ini? Seorang anak dari orang yang tak punya, juga dengan tampang pas-pasan seperti ini, jarang ada yang mau, Bu, jawabku. Kalau tampang itu tidak begitu perlu, Mas. Yang penting orangnya itu rajin dan jujur juga tanggung jawab, kata Bu Ani. Seperti itu kalau menurutku, Mas. Karena ibu sendiri pernah ngalami hidup berumah tangga, tambah Bu Ani. Dalam obrolan pagi itu sembari memetik buah kopi, tak terasa waktu sudah siang dan kami pun istirahat. Aku dan Bu Ani duduk berdua sambil minum yang dibawa oleh Bu Ani. Obrolan pun berlanjut, namun ada yang sedikit membuatku tersenyum. Ternyata Bu Ani mengingat tentang kejadian di hutan pinus kemarin. Mas, kamu ingat kan dengan yang di hutan pinus itu? Setelah itu, aku malamnya tidak bisa tidur tahu. Aku ingin itu setiap malam. Akan tetapi dengan siapa? Aku pun tak tahu, kata Bu Ani kepada aku sambil tersenyum. Jujur mas, saat ini aku ingin mengulangi kejadian di hutan pinus itu ketika kabut putih dan gelap datang, tambah Bu Ani.
Tatapan Bu Ani begitu sangat tajam padaku, seolah dia memberikan kode untukku yang harus ku mengerti. Akhirnya, aku dan Bu Ani pun berusaha mencari tempat yang sedikit nyaman dan aman. Ya, setelah menemukan tempat yang nyaman, lalu kami pun bermain ayunan seperti yang kami lakukan kemarin. Namun kali ini Bu Ani sangat bersemangat sekali. Setelah itu, karena sudah siang, kami pun pulang dulu untuk makan siang dan melanjutkan lagi setelahnya. Semenjak saat itu, aku dan Bu Ani semakin akrab dan selalu saling memberi perhatian yang spesial. Menurut kalian semua, haruskah aku menikahi Bu Ani saja atau hanya sekedar teman tapi mesra? Jawab di kolom komentar ya, teman-teman. Terima kasih.